macam. Terus bahkan ada video yang disetting anak sedang terlentang di puskesmas, di Pisung gitu. Aneh, orang anaknya di lapangan itu berdiri barengan. Kita niatnya kan mengedukasi, kantin please jangan jadi tempat ngerokok anak gitu kan. Gitu, makanya diundang kantin-kantin. Maksudnya biar tuh tempat itu memang sedang jadi incaran, disinyalir jual rokok menurut laporan OSIS di waktu lalu. Nah, cuman ketika kita pernah razia kan nggak ngaku. Kemarin itu jadi tempat nongkrong ngerokok tuh anak gitu. Nah, terus tindakan apa Bu waktu saat itu? Kenapa? Tindakan apa yang Ibu ambil saat itu? Sudah disampaikan, Pak Budi udah tahu kan ya. Kalau isu penamparan itu Bu? Nah, apa begini? Kan kita kan kemarin tuh Jumat bersih. Ini saya udah capek sudah menjelaskan nih. Tapi saya harus jelaskan ulang. Jadi Jumat bersih itu tujuannya untuk membentuk karakter anak peduli lingkungan. Semua anak dikawal oleh wali kelas. Saya ikut kontrol. Sekalian kontrol yang pemagaran. Di sana kita dapat bantuan dari Dindik. Ke sanalah saya jalan. Di belakang sana kan di belakang kelas 12 4 tuh ada kantin. Anak-anak, beberapa anak laki lagi makan, yang lain lagi berjibaku. Oke, itu bawa kenakalan biasa lah ya, yang lain mau ikutan kerja, dia mah nongkrong makan, walaupun nggak boleh harusnya ikut kerja bakti. Nah, tapi yang saya mengganggu mata, ada anak ngerokok di sini yang ngebul. Ngerokok tuh anak, ya kan? Ya, taruhlah. Ini saya dari sini nih, kantinnya kan situ, ini kan sekolah kita nih, ya. Iya, macam itu. Nah, saya dari sini, dari kebun luar, ke situ. Ya kontrol aja gitu, anak-anak lagi di posisi mana aja. Jarak kira-kira 20-30 meter, kira-kira ya. Kelihatan kan, kamu ngerokok, maksudnya biar tahu tuh, saya lagi ngeliat, ya kan. Nah, tuh anak ngelirik gini, langsung lari. Kan saya cuma ngomong, saya mau ngerokok, lari. Marah saya, tapi itu nggak membuat saya marahnya banget, nggak sebenarnya. Lari, tuh anak langsung ke sini, ada ketemu. Kamu ngerokok? Enggak Bu, langsung nggak ada di tangannya Kak, rokoknya. Cari, Ibu lihat. Gitu kan, saya marahnya tuh ngebohong Pak, marahnya tuh ngebohong ke anak. Ibu lihat enggak Bu, mana rokoknya, cari, gitu kan. Saya marah karena ngebohong itu udah karakter banget Pak. Gimana saya di pikiran saya, anak kalau udah ngebohong udah kemana-mana, udah nggak beres gitu kan, saya pikirnya. Itu intinya. Pak Budi coba yang sama kan dengan yang saya itu. Nah, yang kemarin saya bilang sudah gitu. Tanggapan Ibu Iya. atas aksi mogok nih sekolah Aksi yang mogok? dilakukan oleh para siswa, Ya, para siswa SMA Iya. Negeri 1 itu, tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita bekerja aja, kita ASN, ya kan, kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup di HP saya. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu pokoknya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua muridnya Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Ibu ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua, Semua. karena di bawah tekanan Pak. Terus? Anak-anak yang kasus sebagian Ada 640 ya? 630 lebih. Ya, Terus langkah apa Bu dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti terkait dengan siswa mogok ini dari pihak sekolah itu sendiri? Ini kan dari yang jelas menghubungi pihak orang tuh udah, dengan Pak Haji Ocim aja udah, gitu kan. Pak Haji Ocim udah ketua komite sekolah. Ibu mengetahui yang masang spanduk sel Bu? Enggak, saya cek, saya panggil satpam kan, kan kita punya satpam 2 malam. Saya panggil Pak Bejo, Pak Ipan, Pak Bejo, Pak Ipan, lihat nggak tuh yang masang spanduk? Enggak Bu, katanya. Itu malam jam 12 itu enggak ada, belum ada spanduk. Kan satpam kita itu, kita punya grup satpam sekolah supaya 2 jam sekali lapor. Ngecek-ngecek dokumentasi dikirim, saya suka jempolin. Nah, kata Pak Bejo, jam 12 itu nggak ada yang nempel, ketahuannya jam 5 pagi. Terus isu tadi nggak Bu, tahu. isu tadi yang menampar ini berkah itu Bu, menampar siswa tadi. Neplek, Pak Budi punten, pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, punten, saya pelanggaran nggak nih? Punten. Gitu, terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi.
gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih. Sedih banget, saya di sini membangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh, saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong dia akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget, ini anak kehujanan apa segala macam. Pokoknya saya mah aja mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya gitu. Terus pos satpam kita bangun. Sebenarnya sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality ini nih, ada kasus ini nih SDM. Berarti sampai saat ini belum Ya. ada tindakan dari guru, wali kelas ataupun ibu sendiri pada siswa yang memang melakukan hal seperti ini. Walau kalau dari wali kelas Pak, kalau kita ke wali kelas udah ya mengimbau anak-anaknya untuk menjaga kondusivitas. Saya juga kan koordinasi dengan Bu Win, kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Win, telepon ya kan gitu. Bu Win, saya juga minta maaf, bukan bermaksud mengambil alih tugas Bu Win sebagai BK kan. Bu Win juga tapi paham, itu kan spontanitas ya Pak. Kan kita udah tahu hierarkinya, kalau ada anak kasus itu wali kelas nanganin dulu, nanti koordinasi dengan BK. Kalau susah ditangani oleh wali kelas kan koordinasi dengan kolaborasi dengan kesiswaan, itu udah pasti, itu formalnya begitu. Lanjut lagi ya. Ini kan Bu, kasusnya kan udah masuk ke ranah kepolisian ya Bu. Iya. Nah, tanggapan itu seperti apa sih Bu? Tanggapan saya gini ya, saya jujur, Bapak bisa perhatikan saya natural, saya mengakui apa yang terjadi juga natural. Saya sampaikan di lapangan juga ke anak-anak, ibu mah hirup ku Allah, maut ku Allah. Bekerja juga ini qadarullah, mengabdi pure untuk negara. Kalau memang tidak disukai, ya gimana ya, maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, motifnya apa ini sampai begini gitu. Emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak, beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja, tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah, beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, mengutuk di situ kan ada saksinya tuh. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang, enggak nendang wallahi. Apa saya cuma saya aku yang gini. Gitu Pak, Kalau nampar lo iya Bu ya? Ngeplek, ya. Ngeplek, ya? Ya, ngeplek ya bahasa Sunda. Ngeplek lah ya. Terus ada lagi nggak? Ibu dengan siapa Bu, maaf namanya? Dini Fitri apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cimarga. Ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya? Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini mah ringan, biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum ya karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain Ada sih orang ketiga ya? ya gitu, seperti itu.